Halo semuanya, selamat siang kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Teknik Pemboran dan Peledakan dan juga kepada teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan peralatan pemboran. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elin Angelina dengan NIM 016. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan prinsip dari pemboran. Nah, pemboran adalah suatu kegiatan yaitu untuk membuat lubang pada suatu batuan atau tanah yang umumnya digunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi. Nah, umumnya pemboran juga digunakan untuk konstruksi seperti pemasangan tiang pancang dan juga pembangunan terowongan. Nah, untuk prinsipnya, pemboran adalah kekuatan dan kekerasan dari batuan yang akan dibor. Kita harus mengetahui kekuatan dan kekerasan dari batuan yang akan dibor. Kemudian kita harus mengetahui keadaan geologi dari batuan dan juga daerah yang kita ketahui. Nah, ketika kita sudah mengetahui daerah tersebut, kita akan dapat menentukan jenis alat bor yang akan digunakan. Dari memahami kondisi lapangan, apakah sulit atau tidaknya, maka kita akan tahu jenis pemboran dengan kedalaman berapa yang akan kita gunakan pada daerah tersebut. Nah, prinsip pemboran yang umum digunakan itu di dalam alat bor ada beberapa hal yang harus dimiliki pemboran, yaitu pemboran rotasi atau berputar. Alat bor harus berputar ketika ingin membor suatu batuan atau juga daerah. Nah, kemudian mengalami percussion. Percussion itu tumbukan. Alat bor harus memiliki tumbukan terhadap batuan yang akan dibor. Kemudian ada pemboran down the hole hammer. Yang kemudian ada pemboran raser articulation, pemboran diamond core drilling, dan pemboran geoteknik. Nah, untuk secara umumnya, prinsip pemboran harus dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan keadaan pemboran dari daerah yang kita akan bor untuk memastikan efisiensi dan keamanan terhadap lapangan tersebut. Nah, dengan mempertimbangkan prinsip pemboran dengan cermat, maka pemboran dapat dilakukan lebih baik untuk menghemat waktu, mengurangi risiko kecelakaan, dan juga mengurangi pendanaan. Nah, kemudian kita akan membahas tentang alat-alat bor. Yang pertama itu ada alat bor inti. Alat bor inti ini umumnya digunakan untuk pemboran eksplorasi karena memiliki coring. Kita dapat melihat di sini ada suatu core. Pipa-pipa itu umumnya digunakan untuk mengambil core dari suatu batuan yang digunakan untuk mengetahui sampel dari batu bara, emas, dan juga sumber daya mineral lainnya. Nah, jenis alat bor ini umumnya digunakan untuk mengambil sampel inti. Nah, alat bor ini juga dilengkapi dengan pendingin agar tidak mengganggu kekuatan pada sampel yang kita akan analisis di lab-nya. Nah, untuk spesifikasinya, secara umum alat ini memiliki panjang 2-6 meter, diameter untuk kedalamannya itu 550 sampai 200 mm, kecepatan bor tersebut 200 sampai 500 rpm, tekanan hidroliknya 150 sampai 250 bar, dan juga kapasitas pompa pendinginnya 10 sampai 20 liter per menit. Kedua itu ada bor tumbuk. Bor tumbuk adalah bor yang efektif digunakan dalam tambang yaitu untuk melakukan peledakan dan juga stabilisasi tambang bawah tanah. Umumnya bor tumbuk ini mampu menangani batuan yang sangat keras dengan lebih baik dibandingkan metode bor putar. Nah, spesifikasinya yang sangat bervariasi dari alat ini seperti bor tumbuk yaitu bor yang mengalami percussion. Nah, untuk metode operasinya umumnya bor ini digunakan hidrolik dan pneumatik dengan diameter yang maksimum 50 sampai 300 mm di kedalaman batuan, kecepatannya 1000 sampai 2000 pukulan per menit, bobot mesinnya 50 sampai 500 kilo dan tekanan operasionalnya yaitu 100 sampai 350 PSI. Yang ketiga itu ada alat bor jackal drill. Nah, alat bor ini seringkali digunakan di industri pertambangan bawah tanah. Alat ini digunakan untuk mengebor lubang dan juga meletakkan bahan peledak di dalamnya. Nah,
Jack drill ini bekerja untuk menghasilkan getaran yang membantu memecahkan batuan dan umumnya alat ini bertekanan kecil yaitu 22 kilo. Nah, untuk berat alat ini 22 kilo, panjangnya kurang lebih hanya 500 mm, kecepatan maksimumnya 2200 rpm, diameter lubangnya dapat membuat 34 sampai 42 mm, cukup kecil ya teman-teman. Nah, daya motornya itu ada 1, sampai 2,5 HP. Yang keempat ada long hole drill. Nah, alat bor ini digunakan untuk mengebor lubang yang panjang di bawah tanah. Nah, tambang ini digunakan karena memiliki spesifik yang umumnya vertikal untuk membor ke depan pada tambang bawah tanah. Nah, sering juga alat bor ini sering digunakan untuk membuat penyangga di tambang bawah tanah. Untuk spesifikasinya, alat bor ini secara umum memiliki berat 60 kilo, panjang kurang lebih 1.200 mm, kecepatan maksimum 43.000 rpm, diameter lubangnya 51 sampai 76 mm. Dan daya motor HP-nya itu 5,5 sampai 7,5 HP. Nah, di sini saya telah menganalisis suatu makalah yang berjudul Evaluasi and Optimization of Blasting of Process to Product Offers Boulder and Toss in Open Pit. Nah, yang ditulis oleh Jongdong Leng, Yongfang, Qinggao, dan Yinggao Hu. Nah, saya mengambil makalah ini dari International Journal of Mining, Skin, and Technology, volume 30, nomor 3, pada tahun 2020. Nah, di dalam makalah ini berisi tentang metode peledakan baru yang menggunakan lubang ledak dengan diameter berbeda untuk mengatasi masalah bongkahan pada batu besar di bawah suatu tambang terbuka. Nah, untuk model konstitusi kerusakannya yaitu analisis elementasi diamis dengan penelitian distribusi terhadap kerusakan dan juga pendekatan tradisional pocket search dengan lubang seteliti mungkin dan juga sekaligus dapat meminimalisirkan biaya terhadap pemboran yang akan digunakan. Nah, untuk secara keseluruhannya, penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi lubang ledak dengan diameter berbeda dapat meningkatkan efisiensi peledakan dan mengurangi masalah yang terkait dengan bongkahan besar dan tus dalam operasi tambang terbuka. Nah, untuk makalah kedua, saya memiliki paper dengan judul Analisis Geometri Peledakan untuk pembongkaran lapisan overburden guna mendukung digging time PC 3000 di Pit Timur PT Anugerah Lembung Energi Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kabupaten Selatan yang ditulis oleh Nalon B. Marpau, Melva Elfrida Pangaribuan, dan Muhammad Bus dengan jurnal elektronik ISTP. Nah, sumbernya saya dapatkan dari jurnal Sains dan Teknologi ISTP dengan volume 3/19 nomor 2 tahun Juli 2023. Nah, umumnya makalah ini berisi tentang penelitian yang bertujuan untuk menganalisis geometri peledakan dalam pembongkaran overburden guna mendukung efisiensi waktu dalam pengumpulan dan juga digging time, yaitu waktu dalam alat gali PC 3000 di Pit Timur PT Anugrah. Nah, pemboran lubang ledak ini menggunakan bor scientific tipe D245S dengan rata-rata kedalamannya 6 sampai 69 meter di diameter 7,875 inci. Nah, bahan peledak yang digunakan juga adalah ANFO atau amonium nitrat dengan for oil dengan pola peledakan box cut, sistem rangkaian non-elektronik, dan juga fragmentasi batuan tidak sesuai dengan yang diinginkan, di mana presentasi lolos ukuran 2 lebih kecil dari 200 cm dengan persenan 71,76%. Sementara fragmentasinya tertahan 200 cm di 23,93%. Perhitungan waktu pengalian menurut geometri ini diusulkan oleh RLAS adalah sebesar 7,7 detik. Nah, di sini terdapat beberapa daftar pustaka dari materi-materi yang telah saya ambil. Dapat kita lihat ada 4, dapat dibaca oleh teman-teman juga. Nah, sekian dari presentasi tentang prinsip dan pemboran saya. Jika ada salah kata, mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye.